واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجتين يا رب Apa nyantai aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat guru kita Ustazah Alfi, yang kami hormati Ustazah Imariah, yang kami hormati ibu-ibu soleha sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah mengajarkan hari ini sebagai yang harinya hidayah dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama di kepanjang dunia itu. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keringanan langkah untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang insya Allah bisa menambah wawasan kita, menambah kita dengan ilmu agama yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya setia hingga akhir zaman, dan senantiasa berharap saat dia nanti di yaumil qiyamah. Baiklah ibu-ibu soleha, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Ustazah Alfi untuk bisa memulai kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustazah. Syukran Ibu. Makasih.
Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i al-mustafa ahli sidqi wa ahlul wafa. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya suaranya Mami yang gede bukan Mami. Kurang gede ya suaranya. Cek. Ntar saya naikin volume saya. Cek. Oh gitu. Iya, begini cukup. Iya siap. Digedein volumenya. Saya lanjutkan ya. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan berjuta nikmat-Nya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul hadir jisman wa ruhan ya di majelis taklim ini, yang semoga Allah senantiasa berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, para sahabat, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, semangat ya Bu. Semangat, kan tanggal 1 nih. Gak apa-apa sih, semangat aja gitu. Yang gajian, aduh. Oh, udah gak gajian. Iya. Insya Allah kita mah gajian tiap hari ya Bu, sama Allah. Amin. Min haitsu la yahtasib ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu-ibu yang saya cintai ya, berbicara tentang cinta ya. Cinta apa yang harus kita gapai terlebih dahulu? Iya, betul, cinta Allah. Lalu bagaimana sih cara kita agar mendapatkan cinta Allah itu? Iya betul, jalankan perintahnya, taat kepada Allah. Di sini sebelum saya mulai, saya izin ya baca salah satu buku. Ada buku bagus ya, berjudul Al-Atfalu Yas'alunal Imam. Ini berisi kumpulan pertanyaan-pertanyaan anak-anak kepada Imam Greshe Al-Azhar. Sebenarnya ini pertanyaan anak-anak, tapi bagus juga untuk kita renungi ya, untuk kita ambil hikmah darinya. Ada salah satu pertanyaan anak di sini yang bertanya, ya Syekh, gitu, wahai Syekh, kaifa aslu ila mahabbatillah? Bagaimana sih caranya agar aku tuh bisa dicintai oleh Allah? Hub ya, mahabbah. Bagaimana caranya agar Allah mencintaiku? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya,
di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, di ayat ini Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fal ayah tadullu ala anna hubballah innama ya'ti bi ta'atillahi wa ittiba'i rasulih. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya cintanya Allah, hubnya Allah, mahabbahnya Allah itu datang ya ketika kita taat kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Dan di sebuah hadis juga dijelaskan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an wa li an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yani Masjid Al-Madinah syahran wa man kadama ghaidahu walau syaa ayyuliyahu amdahu mala'allahu qalbahu yaumal qiyamati ridwan ila akhir. Nah, di dalam sebuah hadis juga, tadi kan kalau di ayat tadi di Ali Imran, bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah dengan taat kepada Allah dan mengikuti perintah sunnah Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis juga menjelaskan ya, bahwasanya orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Pernah dengar gak? Sering dengar mungkin ya hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Nah, di hadis ini juga senada ya, selaras dengan hadis yang tadi, bahwasanya Allah itu paling cinta kepada orang yang banyak manfaatnya, banyak menebar manfaat kepada orang lain. Dan amal yang paling ahabbul amal ilallah itu apa? Coba menurut ibu-ibu, amal yang paling dicintai Allah itu apa? Iya, yang istiqomah, betul. Selain itu? Iya, betul. Kalau itu kewajiban. Iya, ternyata amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim yang lain. Jadi membahagiakan muslim yang lain, yang membuat bahagia muslim yang lain. Atau engkau menghilangkan kesulitannya. Selain membahagiakan, menghilangkan kesulitannya, mungkin ketika ada saudara kita terkena musibah, kita membantu ya, menghilangkan kesulitannya. Atau apa? Melunasi hutangnya. Ya Allah, sadar saya ini banyak hutang. Ya misalnya nih, ada yang punya hutang sama ibu. Sudah Dewi, Saya lagi memohon yang sebelah saya ini. oh punya hutang Bu? Gitu, lunasin hutang saya. Yang lain dulu deh, hutang saya masih banyak gitu. Bisa. Atau apalagi nih, tadi kan yang paling bermanfaat, memasukkan kebahagiaan ke hati muslim yang lain, menghilangkan kesulitannya, melunasi hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Masya Allah ya. Iya, masih makan, maka ganjarannya, pahalanya itu gede banget ya kalau kita ngasih makan ke orang yang sedang membutuhkan, yang lapar. Ya. Kan ahabbul amal ilallah. Amal yang dicintai oleh Allah selain tadi ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tadi membahagiakan hati orang lain, bermanfaat, ngebayarin utangnya, ngilangin kesulitannya, ngilangin rasa laparnya. Dan Rasulullah melanjutkan lagi, dan sungguh jika aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini. Masjid ini tuh maksudnya Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itu Masya Allah, saking ya, pahalanya itu lebih gede ketika kita membantu orang lain
Kata Rasul bahkan bandingannya itu daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, itu pahalanya lebih gede yang tadi. Kenapa coba? Iya, karena kalau iktikaf di masjid, walaupun Masjid Nabawi, iya benar manfaatnya untuk diri sendiri. Hablum minallah, kisah dan Allah. Tapi kalau tadi ya membantu menghilangkan rasa lapar, menghilangkan kesulitan, melunasi hutang apalagi. Iya, itu kan kita dengan manusia, gitu kan. Hubungannya itu, manfaatnya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Barang siapa menahan amarahnya, Allah akan menutupi aibnya. Ya, menahan marah kan emang susah ya Bu ya. Apalagi ke anak-anak pengalaman ini. Emosi ya ke anak-anak, ke suami. Ya, barang siapa menahan emosinya padahal mampu melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Ya, betapa besarnya ya kita bisa menahan marah. Ya, saya juga masih belajar ya menahan marah, khususnya ke anak-anak saya. Barang siapa berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya hingga kebutuhan itu dipenuhi, maka Allah akan meneguhkan kedua kakinya pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Di akhirat nanti kan kaki-kaki kita tergelincir ya Bu ya. Maka Allah itu akan meneguhkan kaki kita ketika apa? Ketika kita berjalan bersama saudara kita untuk memenuhi kebutuhannya. Ya tadi, memasukkan kebahagiaan, membayarkan hutangnya. Ketika ada yang lapar kita beri makan. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu semampu kita ya. Maka hadis ini juga menjelaskan bahwa mencintai sesama manusia dan membantu mereka dalam kebaikan merupakan salah satu jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai ibu-ibu, ya, wahai umat muslim, jika engkau mencintai Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang soleh, maka laksanakanlah apa yang Allah perintahkan, taatilah ya Allah dan Rasul-Nya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik ya, bihusnil khuluqi, jauhilah perbuatan yang menyakiti mereka dan jauhilah maksiat serta segala hal yang berhubungan dengan maksiat. Ini ya salah satu pembahasan yang menurut saya itu bagus banget ya. Ini tuh sebenarnya buku anak-anak loh Bu, buku anak-anak, tapi pembahasannya tuh bagus untuk kita simak juga ya. Di sini juga ada pertanyaan seorang anak, ya Syekh gitu. Jadi ini tuh buku isinya pertanyaan-pertanyaan anak-anak kepada Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib ya, Syekh kami di Al-Azhar Mesir ya. Ada salah satu pertanyaan anak juga nanya gini, Syekh nanti di surga ada mainan enggak? Menurut ibu-ibu di surga ada mainan enggak? Syekh, kucingku mati, nanti aku bisa ketemu enggak sama kucingku di surga? Terus jawabannya Syekh itu apa? Iya betul, ketemu. Di surga itu nanti kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan ya di dunia. Tapi ada satu hal yang akan menyibukkanmu dari segala itu. Yaitu apa? Gak penting itu kucing yang sudah meninggal bisa ketemu lagi. Gak penting itu mainan-mainan. Karena ini kan pertanyaannya anak-anak ya. Tapi ada satu hal yang akan menyibukkanmu dari segala kenikmatan itu, yaitu ru'yatullah, bisa melihat Allah. Jadi kenikmatan tertinggi di surga itu ternyata ya bukan harta benda yang banyak dan sebagainya, tapi ketika penghuni surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen gak Bu? Kalau pengen berarti usahakan agar kita bisa masuk surga dulu. Gimana kita bisa melihat Allah? Kalau misalnya kita nggak di surga, berarti kan kita usahakan apa nih yang bisa membuat kita masuk ke surga. Jadi kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga itu ternyata adalah ru'yatullah. Ketika mereka di surga itu bisa berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ru'yah, bukan ruqyah ya. Ro'a dari kata pakai hamzah, ru'yah. Dari kata ro'a ya ru'yatan. Ibu kalau pernah dengar itu loh, menentukan awal bulan dengan ru'yah. Nah itu ru'yah. Bukan pakai hamzah, bukan pakai qaf. Kalau ruqyah nanti yang pengobatan itu yang di ruqyah. Kalau ini ruqyah, ruqyatul hilal, melihat hilal. Ruqyatullah, melihat Allah. Iya, melihat Allah. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita ya. Di kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang alhamdulillah pada saat ini sudah masuk ke pembahasan babul janaiz. Alhamdulillah kita sudah selesai di babus sholah ya. Setelah beberapa bulan kita di babus sholah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yang tidak kalah menariknya, yang mana kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu di babul janaiz. Seperti biasanya, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita membaca Al-Fatihah untuk penulis kitab ini ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk guru-guru kita, untuk syekh-syekh kita, untuk kedua orang tua kita dan semua orang yang sudah mengajari kita khususnya ilmu agama. Mari kita membacakan Al-Fatihah ya sebagai suhbatul ustadz ya, sebagai ta'lim kita kepada guru-guru kita. Ala hadihin ya wa kulini as-solihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Marami li Ibnu Hajar Al-Asqalani, babul janaizi atau kitabul janaizi. Al-janaiz adalah bentuk jamak dari jinazah atau janazah. Jadi ada dua bentuk ya, bisa kita menyebutnya jinazah atau janazah. Yang lebih umum di telinga kita yang janazah ya atau jenazah. Janaiz itu bentuk jamaknya ya. Nah, ternyata sebenarnya jenazah atau jinazah atau janazah dalam bahasa Arab itu maknanya itu adalah tempat di mana mayit dibaringkan. Jadi pembaringannya itu namanya jinazah. Tapi kalau nggak ada mayit di atasnya, namanya sarir atau dipan biasa. Sarir itu dipan. Kasur. Kalau ada mayit yang diletakkan di atasnya, maka si pembaringan itu dinamakan jinazah atau janazah. Kalau kita di sini kan mengartikan jenazah itu ya mayitnya, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab jinazah atau janazah itu tempat dibaringkannya mayit. Karena kalau dipannya nggak ada mayit di atasnya, ya namanya bukan jenazah tapi sarir. Sarir itu dipan biasa. Nah, di sini juga ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan jenazah ya, yang nanti kita akan bahas. Di antaranya adalah tentang sholat, memandikan, mengafani, dan hal-hal yang dilakukan setelahnya seperti menguburkan dan takziah. Maka masalah sholat jenazah atau masalah jenazah ini, kenapa babnya itu setelah bab sholat? Biasanya kan habis sholat itu bab puasa, ya, zakat, haji, dan sebagainya. Tapi di kitab Bulughul Maram yang sedang kita bahas ini, setelah bab sholat itu malah bab jenazah ya, karena nanti akan ada pembahasan tentang sholat jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah itu sendiri. Nah, ibu-ibu semuanya, kita akan membahas tentang jenazah ya. Jenazah itu identiknya dengan apa? Iya, mayit dengan kematian. Kematian itu sebenarnya bukanlah sebuah kehancuran ya. Tapi kematian adalah perpindahan ruh dari satu alam ke alam lainnya. Kita sekarang nih lagi di alam apa?
Alam dunia. Ini alam keberapa yang sudah kita lewati? 2 apa 3? Coba, manusia itu akan mengalami 7 alam. Ada yang bilang 5, ada yang 7, ada yang bilang 12, sama aja sebenarnya. Yang alam yang pertama yang sudah kita lalui alam apa? Iya betul, alam ruh. Masih ingat nggak Bu ketika kita di alam ruh? Kita ngapain aja? Nggak tahu. Ternyata di alam ruh kita dimintai kesaksian oleh Allah. Ya, ada di Al-Quran ya. Bahwasanya ruh-ruh itu ketika mereka berada di alam ruh, mereka ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku Tuhanmu? Kata Allah. Qalu, maka ruh-ruh itu menjawab, "Bala syahidna." Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kita nggak ingat ya, kalau misalnya di alam ruh itu kita sudah diminta kesaksian bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Itu di alam ruh. Setelah di alam ruh, pindah ke alam mana? Ke alam rahim. Iya, di alam rahim nanti ada beberapa fase yang ketika itu kita diciptakan dari setetes air mani, nutfah bahasa Arabnya. Dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah menjadi sekerat daging, mudghah. Baru setelah itu terbentuklah ya penciptaan kita ya dari di alam ruh tersebut. Maka nanti kan ditiupkan ruh itu di bulan keberapa? 4 bulan. Nah, itu di alam ruh. Alam rahim ya, ada beberapa fase juga. Setelah selesai di alam rahim, kita dilahirkan pindah ke alam dunia yang sedang kita tapaki, sedang kita jalani, yang sedang kita rasakan. Ini alam dunia. Jadi sebenarnya ini hanya persinggahan sementara ya. Karena setelah ini masih panjang Bu perjalanan kita, masih lama perjalanan kita. Iya, astagfirullah, kalau tahu perjalanan itu masih lama banget ya. Bakalan kita tuh, ya Allah di alam dunia tuh ngapain lagi sih kecuali beribadah gitu, kecuali ngumpulin bekal, ngumpulin ini sebanyak-banyaknya, amal ibadah sebanyak-banyaknya. Karena setelah alam dunia itu nanti ada alam apa? Alam barzah. Ya, alam kubur. Iya, masih banyak tidak percaya akan adanya alam setelah alam dunia ini. Ada yang mempercayainya reinkarnasi lah, nanti dibangkitkan kembali dengan bentuk apalah gitu kan. Bu, kalau mau reinkarnasi mau bentuk apa? Mau jadi apa? Iya, kalau dalam kepercayaan kita kan tidak ada ya. Karena setelah alam barzah itu nanti ada alam apa? Alam kiamat. Kiamat dulu kan? Kita nanti nunggu dulu nih di alam barzah. Nunggunya sambil diadab kuburkah atau diberi nikmat kuburkah? Semoga nikmat ya. Ya Allah, merinding pokoknya kalau membayangkan hal tersebut. Itulah kenapa adanya alam akhirat. Biar kita tuh di dunia tuh ya tahu gitu akan ada pembalasan dari kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setitik sekecil biji zarrah, sekecil biji sawi pun akan ada balasannya. Iya, makanya kan kita kalau lihat di medsos ya banyak berita yang berita yang gitu. Ya Allah, untung ada akhirat ya, gitu kan. Kita nggak bisa balas di dunia, kita minta di akhirat ya Allah balasan dari kezaliman yang mungkin ya orang lakukan, mungkin ya apa Bu? Iya, ya. Ya, kalau yang sampai 5 alam berarti sampai alam kiamat. Nanti di alam kiamat itu ada alam dibangkitkan, yaumul ba'ats, ada yaumul syafa'ah, ada yaumul mizan. Mizan itu kan pertimbangan. Ada yaumul mahsyar dikumpulkan gitu. Ada yaumul sirat. Sirat apa? Jembatan. Sampai terakhir itu baru
yaumul akhir, yang nanti kita tuh masuk surga kah atau neraka kah. Jadi perjalanan kita tuh masih panjang banget, lama banget. Itu ya sedikit tambahan tentang alam-alam yang akan dilalui oleh manusia ya. Karena kan tadi kan pembahasannya kematian itu bukanlah suatu kehancuran, tapi perpindahan ruh dari alam dunia ke alam apa? Alam barzah. Dan kematian ini adalah perpisahan atau pemisahan antara ruh dengan jasad kita. Ya karena jasad kita dikubur, tapi ruh kita tetap ada atau enggak? Tetap ada ya. Iya, ya jasad kita bisa hancur dimakan usia ya, tapi kan ruh kita tetap ada ya. Maka di sini juga ya kita percaya akan adanya yaumul akhir, dan persiapan menghadapi kematian itu bisa diaplikasikan dengan cara bertaubat dari maksiat, meninggalkan kezaliman, penyelewengan, dan ya tadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini juga dijelaskan ya bahwasanya ada sebuah hadis yang berbunyi hakul muslim ala muslim sittun. Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya itu 6, yaitu apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kita berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi kalau ketemu ngucapin apa, Bu? Salam. Assalamualaikum. Jangan hai hai. Woi. Hai Besti. Woi, mau kemana? Woi, mau kemana, woi? Hai guys. YouTuber sekali ya, Bu. Dulu ya ketika kami di Mesir itu ya, ketika kami naik angkot, orang yang pertama kali naik itu Assalamualaikum. Yang di angkotnya udah biasa, Waalaikumsalam. Ketika saya mau naik ke apartemen saya ya, ke tempat tinggal, berjumpa dengan orang yang nggak dikenal pun, dia tuh kalau laki-laki sambil nunduk sambil Assalamualaikum, tetap salam. Pokoknya ketemu di mana-mana orang tuh pasti ngucapin salam. Bahkan di bus, di angkot, di mana-mana. Cuma di sini kan nggak lazim ya. Ntar ketika kita masuk Assalamualaikum. Iya, ini ibu kenapa ya masuk angkot salam? Padahal kalau di negara Arab sana, di mana-mana mereka mengucapkan salam, Bu. Iya, karena mereka mengamalkan hadis ini ketika idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, itu hak yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau berjumpa dengannya, jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ingat ya, yang diundang. Jangan enggak diundang tiba-tiba datang. Iya, kalau diundang, usahakan datang. Kalau tidak memungkinkan ya kita ucapkan maaf. Lalu yang ketiga adalah wa idastan sohaka fansohlahu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Kalau ia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah. Jadi kalau ada teman kita yang bersin terus bilang alhamdulillah, kita jawabnya yarhamukillah kalau perempuan. Kalau laki-laki yarhamukallah. Terus jawabnya lagi apa? Yahdikumullah. Jawabnya lagi apa? Wa yuslih lakum balakum. Jawabnya lagi apa? Ya sudahlah. Ya udah cukup ya, panjang banget nanti. Ya sudah. Lalu wa idza marido, kalau ada yang sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Itu hak ya seorang muslim atas muslim yang lainnya. Wa idza mata fattabi'hu. Jika ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya ke kuburannya. Iya. Ini ya tentang hak seorang muslim yang berkaitan juga tentang babul janaiz. Ya langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-awwal. Hadis yang pertama. Ibu-ibu sudah pegang itunya? Kertasnya? Ya, dia mau baca? Iya, silakan. Yang pertama saja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksirul dzikrul hadhihi al-ladzati al-maut rawahu At-Tirmidzi Wan-Nasa'i wasahahu Ibn Ibnu Hibban. Ya, artinya Bu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah menyebut pelebur kenikmatan yaitu mati. Riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Iya, jadi di hadis ini, di hadis yang pertama ini apa? Rasulullah bersabda, aksiru, perbanyaklah kalian itu, memperbanyak apa? Mengingat mati. Zikro hadimil ladzatil al-mauti. Mengingat pemutus kenikmatan ya, yaitu kematian. Kadang kita lagi ngerasa ya Allah nikmat banget di dunia, lagi banyak hartanya, lagi sehat, pokoknya lagi gembira gitu. Nah, dengan memperbanyak mengingat kematian itu akan yang memutus kenikmatan dunia tadi. Karena apa? Bahwa dari hadis ini kematian itu menghilangkan kenikmatan dunia dan memutus dari diri manusia. Dan mengingat kematian juga ya, dzikrul maut itu merupakan teguran yang terbaik bagi manusia. Agar kita apa? Tidak tertipu oleh kehidupan duniawi. Ya, bahwasanya kita harus sadar kenikmatan duniawi, kebahagiaan duniawi itu akan terputus oleh maut. Ya, jadi tidak ada yang abadi. Semua akan ada ajalnya. Dan tidak selayaknya seorang muslim juga lupa mengingat kematian. Jadi harus kita ingat ya. Karena kenapa? Karena dengan mengingat kematian dapat mendorongnya untuk melakukan ketaatan. Ya tadi ya, kita ingat bahwa nanti perjalanan kita di akhirat masih sangat panjang. Berarti di dunia ini untuk berleha-leha, untuk nyantai-nyantai, atau untuk ngapain? Iya, untuk ngumpulin pundi-pundi amal kita yang nantinya kita akan, iya betul, akan kita bawa di alam akhirat nanti, ya. Karena setiap orang di dunia ini kadang kan merasa kondisi senang, kadang juga merasa kesusahan ya, penuh dengan kenikmatan atau tersiksa. Nah, dengan kedua kondisi ini, ketika kita mengingat ya bahwasanya pemutus kenikmatan dunia itu adalah kematian, maka kita juga oh iya ya, dunia ini kan fana ya, sebentar, kita nggak akan lama kok di sini. Ya, ngapain kita berleha-leha, terbuai oleh duniawi? Padahal sebenarnya kehidupan kita yang hakiki itu ya di mana? Di akhirat nanti. Maka jadikanlah dunia itu sebagai ladang ya untuk ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya, amal ibadah sebanyak-banyaknya yang nanti di akhirat tinggal kita petik, tinggal kita panen hasilnya. Ya, itu salah satu dari faidah tentang dzikrul maut ya dari hadis ini, bahwasanya seorang muslim senantiasa dzikrul maut, mengingat akan kematian. Karena ketika kita dzikrul maut, mengingat kematian, maka akan mendorong kita untuk taat dan bertaubat. Hadis yang kedua, ada yang mau baca? Ya Bu, ayo. Coba. Iya. An Anas radhiyallahu anhu. La yatamayyan la budda mutamanniyan ini hayatu
Wafatu wafaku khairul li. khairoli. Muttafaqun alaih. Artinya Bu, artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-sekali seseorang di antara kamu mengingatkan banyakin umatku karena kesalahan yang menimpanya. Bila ia benar-benar menginginkannya, hendaknya ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Muttafaq alaih. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Di hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadum minkumul mauta li dhurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian sebagai akibat musibah yang menimpanya. Artinya apa, Bu? Kadang kan kita ya kalau lagi kena musibah, lagi kena masalah, stres, bahkan kadang maaf ya pengen bunuh diri, nah putus asa, ya Allah kenapa sih nggak matiin aku aja, kadang gitu kan. Di hadis ini Rasulullah sudah ngingetin kita, jangan berharap kematian ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan masalah. La yatamanayanna, jangan ngarepin kematian ya atas musibah yang kita alami. Karena sesungguhnya Bu, manusia itu ada dua macam. Manusia apa sajakah itu? Ada yang tahu? Manusia apa? Manusia bodoh dan pintar. Iya. Ada yang namanya manusia itu mabni. Mabni itu bahasa Arab ya, yang artinya tuh tetap gitu. Mabni. Ini sebenarnya dalam kaidah bahasa Arab nanti ada yang namanya kalimat itu, ada yang namanya mabni, ada yang namanya mu'rab. Kalimat yang bisa berubah-ubah sesuai dengan sesuai dengan awamil ya kita sebutnya itu, sesuai dengan sesuatu yang mendatanginya, namanya mu'rab. Jadi si manusia ini yang disebut manusia mu'rab adalah orang yang mau keadaannya kayak apapun, baik dalam senang maupun susah, baik menderita maupun dalam bahagia, dia tetap keadaannya tuh nggak berubah-ubah, tetap mengucap alhamdulillah di dalam segala keadaan. Dan ini adalah para wali dan para solihin. Iya. Ini yang mu'rab ya Ustaz. Iya. Yang mabni. Ini yang tetap. Saya tadi salah ya. Iya. Yang pertama adalah yang mabni, yang tetap ya, manusia yang tidak akan berubah-ubah walaupun apapun keadaan yang menimpanya, baik dari musibah maupun dari anugerah. Dan mereka ini adalah para aulia, para wali dan para solihin. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka itu bermuamalah dengan Allah dan mereka itu paham bahwasanya ya baik bahagia maupun derita itu semua datangnya dari Allah, dan mereka selalu ridho dan tidak mementingkan duniawi. Ini yang mabni. Yang kedua ada yang namanya mu'rab yang selalu berubah-ubah. Ini kita nih. Kalau lagi senang, ya senang gitu. Kalau lagi ada mendapatkan harta benda, kita senang. Tapi kalau lagi mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah, kita ya Allah kenapa sih? Kita bertanya-tanya. Iya benar, al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau lagi dapat bala, musibah gitu atau cobaan, kita tuh pasti ngeluh, nggak sabar. Nah, ya ini ya, kita manusia biasa. Jadi keadaan kita itu sesuai dengan apa yang kita temui. Ketika kita ditemukan dengan kebahagiaan, kita tentu ya, oh ini adalah segala macam. Tapi ketika kita diberikan ujian oleh Allah, kita ngeluh, kenapa sih ya Allah kayak gini? Bahkan kadang berharap kematian kan? Ya Allah kenapa sih ujianku berat banget? Kenapa nggak mati aja? Kan kayak gitu kan? Ini ya kita manusia biasa. Nah sekarang apakah kita bisa menjadi manusia yang mabdi?
yang seperti para wali, para orang-orang soleh yang mau apapun keadaannya tetap mengucap alhamdulillah. Makanya ketika mendapatkan musibah sebenarnya kita mengucapnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, makanya buat itu Iya. keluarga kita nih. Iya betul. Tentunya ya, ini juga jangan ada yang meninggal. Alhamdulillah ya, cukup di dalam hati kita saja. Iya, gitu ya. Kembali lagi ke hadis, janganlah kalian mengharapkan kematian akibat musibah yang menimpa kalian. Dan jika memang harus berharap gitu, dan jika memang ya Allah kayaknya kok hidup gini banget, susah banget, berat banget ya jadi WNI. Sabar aja yuk keluar. Ikut ayo. Bayaran ya, 5 juta dari aja. Iya kan kata Pak Presiden kalau nggak betah udah keluar aja gitu, tapi bayar 5 juta. Bayarnya 5 juta Bu kalau mau pindah keluarga negaraan. Murah ya, nggak sebanding dengan skip, nanti ada yang ini nih. Canda ya Bu. Iya. Dan kalau memang kita harus berharap, maka berdoalah, berkatalah ya Allahumma ahini maka natil hayatu khairon li. Berdoalah seperti ini Bu, ya Allah kok hidup gini banget. Gak usah ngarep kematian, tapi cukup berdoa Allahumma ahini maka natil hayatu khairon li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairon li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini lebih baik bagiku dan matikanlah aku jika kematian ini memang lebih baik bagiku. Ya. Itu bisa kalau ada yang lagi putus asa, yang lagi kayak hidupnya begini banget gitu, terus kayak pengen bunuh diri segala macem, nggak boleh ya. Kita ajarin, ayo banyakin doa ini gitu untuk menenangkan hati. Ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku, dan jika memang wafat atau mati lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Iya, jadi hikmah pelarangan ini adalah karena mengharapkan kematian itu akan menafikan kesabaran yang menjadi perintah. Kalau kita dapat musibah, kita diperintahkan untuk apa? Sabar. Berarti kalau kita nggak sabar, kita pengen mati, mereka udah nafi, udah nggak ada kesabaran kita di dalam hati ini. Ya, dunia ini kan tempat singgah ya Bu, sedangkan akhirat itu kan tempat keabadian. Orang yang diberi cobaan fisik, harta, jabatan, dan lainnya itu nggak tahu. Bisa jadi cobaan ini yang akan menjadikan kebaikan baginya di akhirat nanti. Ya kan Bu, misalnya kenapa sih saya dicoba begitu beratnya gitu, kenapa dicoba dari keluarga, dari perekonomian kah, dari jabatan kah, dari apa segala macam. Nah, kita nggak tahu di balik itu sebenarnya itu ada kebaikan dan balasan yang begitu besar baginya di akhirat nanti. Ya. Itu ya Bu, jadi intinya ketika kita terkena musibah apa? Bersabar dan tidak boleh mengharapkan kematian. Ya, jadi para ulama itu yang menyebutkan pahala atas musibah itu tergantung pada kesabaran dalam menghadapinya. Kita kalau kena musibah biasanya ngeluh dulu apa sabar dulu? Iya, ngeluh dulu. Iya, manusiawi kok Bu, apalagi ibu-ibu ya, dikit-dikit ya kenapa sih? Ya kenapa gitu ya? Iya, maka ulama juga sudah mengingatkan, jadi pahala atas musibah yang menimpa kita itu tergantung pada kesabaran dalam menghadapinya. Nah, sedangkan ya, kita kan sabar nih ngadepin musibah. Sedangkan ridho terhadap musibah ada tingkatan di atas lagi setelah sabar, yaitu ridho. Ridho terhadap musibah itu akan menghasilkan ridho kepada Allah, ya, menghasilkan ridho Allah kepada kita, ya. Kalau sabar itu mengekang diri kita dari kesedihan, mengekang lidah kita dari berucap yang tidak baik, mengekang anggota tubuh dari mukul-mukul pipi dan lainnya,
merobek baju dan lainnya. Maka ya kesabaran itulah yang menjadi rem kita. Kadang kan kalau nggak sabar kita ngucap ya enggak. Kalau lagi misalnya ada saudaranya yang meninggal, kalau di Arab itu kan gitu kan, nyakiti diri sendiri. Maka kesabaran dan keriduan yang menjadi rem kita dari hal-hal tersebut, ya. Ya, dan maka dari hadis ini juga faidahnya ya bahwasanya kita tidak boleh mengharapkan kematian, dan kalaupun kita rasa kayaknya udah nggak kuat banget nih dengan masalah atau musibah yang menimpa, maka ucapkanlah doa apa tadi Bu? Allahumma ahyini khairan idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, banyak banget sih musibah, kenapa sih begini banget gitu kan. Baca doa ini. Iya. Kenapa sih nggak begini? Kenapa kok begitu? Jangan selalu bertanya-tanya ya. Padahal kita nggak tahu ternyata di balik itu ada pahala besar yang menanti kita di akhirat nanti kalau kita sabar dan ridho. Iya, dapat capeknya aja. Iya, makanya ya saya juga ya waktu cerita ya, waktu pertama kali banjir rumah tuh ngeluh gitu. Tapi kan lama-lama ya udahlah gitu. Udah di tahap ya udah gitu kan, udah menerima, dan lama-lama ya udah. Mungkin ada temen yang bilang gitu, Masya Allah Alfi ujiannya gitu kan ya. Soalnya waktu itu tuh saya kena COVID, habis itu kebanjiran. Waktu itu ya ujiannya bertubi-tubi gitu. Insya Allah ada balasan. Oh iya ya, siapa tahu kalau saya sabar balasannya gede gitu kan di akhirat. Kalau nggak sabar ya dapat capeknya aja, dapat ngeluhnya aja. Ya udah lama-lama kalau ada musibah banjiran kah atau musibah ini itu kah, ya udahlah gitu. Iya udah beda aja. Iya, ya udah, namanya juga kehidupan duniawi kan. Makanya kan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bukan fi asfali taqwim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Saya lupa lagi. Di juz Amma. Iya. Iya, saya juga lupa. Tapi sering dengar kan bahwasanya ya manusia itu diciptakan dalam keadaan memang untuk bersusah payah. Di dunia itu tempat kita bersusah payah. Bersenang-senangnya kapan? Di surga. Kalau masuk surga, amin. Iya, makanya kita kumpulin bekal kita sebanyak-banyaknya ya, biar kita masuk surga dan mendapatkan kenikmatan tertinggi. Yaitu apa tadi kenikmatan tertinggi? Ru'yatullah, bisa melihat Rabb kita. Hadis yang selanjutnya saya baca ya. An Buraidah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yamutu bi'irqil jabin, rawahu tsalatsa wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat 3 imam dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Maksudnya apa coba Bu? Bukan, ini tuh kiasan. Bukan makna hakiki, makna kiasan. Mudah tadi apa menghadapi sakaratul maut kali? Kan. Dikit lagi, ayo, udah kayak kuis aja ya. Kalau kita berpeluh, keringetan di dahi kita, berarti kita tandanya lagi apa? Capek. Berarti seorang mukmin itu menceritakan penderitaan yang dialami manusia selama hidup berupa kesulitan yang begitu berat. Bukan berarti kalau yang keringetan enggak. Ini menceritakan bahwasanya betapa beratnya kehidupan di dunia ini bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin.
Setiap manusia kan nggak ada henti-hentinya ya mendapatkan ujian, cobaan sampai kematian datang menjemput. Oh iya Bu, lakon holak nabi sana fi kabat surat Al-Balad ayat 4. Iya, di surat ini juga kan dijelasin bahwa ya kami sudah menciptakan manusia kata Allah itu dalam keadaan yang bersusah payah, dalam keadaan yang ia berpeluh gitu, susah payah. Seorang mukmin itu akan mengalami penderitaan juga ketika dia sakaratul maut. Dan ternyata Bu, kenapa ada rasa sakit ketika sakaratul maut? Kenapa? Ternyata itu untuk menghapus sisa-sisa dosanya. Iya. Dan Rasulullah kan di dalam beberapa hadis itu kan ya disebutkan ya Allah sakit banget sakaratul maut tuh. Sampai berdoa ya Allah sakaratul maut itu sakaratul maut umatku ditimpakan aja kepadaku, saking sakitnya. Beliau itu sampai mikirin aku aja ngerasain begini sakitnya, gimana nanti umatku. Beliau saking sayangnya ke kita, beliau doa ya Allah timpakanlah rasa sakit sakaratul maut itu kepadaku aja, jangan kepada umatku. Saking sakitnya. Tapi kalau kadang-kadang ada yang tidak terlihat Iya. itu saja ya. Ya alhamdulillah, berarti tidak merasakan sakaratul maut. Tapi Rasulullah pun yang sudah jaminannya surga saja merasakan sakit itu. Iya, ya untuk pelajaran kepada umatnya kan bahwasanya Rasul saja yang sudah maksum terjamin merasakan sakaratul maut gitu. Makanya kan ada doa ya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, banyak-banyakin doa itu. Ya Allah mudahkanlah aku, hawin itu kan mudahkanlah fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah aku dalam proses sakaratul mautku. Kita sering dengar kan cerita orang yang sakaratul mautnya itu susah gitu, yang sakaratul mautnya itu begitu, yang membutuhkan proses dan sebagainya gitu. Ya gimana, maka kita banyakin doa aja. beranak dalam kubur. Iya. Iya, dari hadis ini juga ya kita mendapatkan faedah bahwasanya seorang mukmin itu juga ketika mati ya, ketika sakaratul maut itu menjelang kematiannya merasakan kesakitan. Tapi di balik kesakitan itu ternyata dosa-dosanya diampuni ya. Ya kan dari setiap rasa sakit jika kita sabar, kita ikhlas, kita ridho, maka akan gugur dosa-dosa kita ya. Di sini disebutkan ya, Ibu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku menghadiri kematian ayahku, dia mengalami ghosyah atau pingsan. Lalu Rasul bersabda, sesungguhnya pada kematian terdapat sakaratul maut. Seseorang yang beriman meninggal dunia sementara di dahinya mengalir keringat akibat beratnya nazak atau itu sakaratul maut. Hal itu agar Allah dapat membersihkan dosa-dosanya di akhir periode kehidupan dunianya dan di awal periode kehidupan akhiratnya, agar ia keluar dari kehidupan ini dalam keadaan benar-benar bersih. Kalau ada yang sampai kesakitan itu kita berprasangka baik itu lagi dibersihin dosanya. Iya, makanya kita perlunya husnudon ya, jangan husnudon. Dia sakaratul mautnya susah, dosanya banyak gitu. Punya ini nih, punya hodam gitu misalkan kan kayak gitu kan, punya susuk gitu kan dia mah punya susuknya belum dilepas, makanya sakaratul mautnya susah kan. Kita suka suudon ya. Dia suka dolim, makanya sakaratul mautnya susah. Ya bisa jadi ya, tapi itu juga ternyata cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. kalau pejabat itu kan mau pakai itu langsung Begitu. Pejabat ya Bu ya. jadi dosanya masih ada. Ya tetap aja Bu, dosa yang sudah dia lakukan mana nanti di akhirat ya dipertanggungjawabkan. Kayaknya Ibu gemes banget ya sama pejabat nih. Enggak boleh tanya. Iya Ibu, kayaknya gemes banget nih sama pejabat yang mana nih? Iya ya Allah, ya udah ya kita
Kita minta pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau di dunia kita nggak bisa buat apa-apa, ya udah, ya Allah semoga di akhirat keadilan di akhirat itu kan ya. Iya begitulah ya Bu ya. Ya, hadis selanjutnya An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah rawahu Muslim wal arba'ah. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu keduanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tuntunlah talkinlah orang yang sedang menghadapi kematian atau sakaratul maut dengan kalimat La ilaha illallah. Kita juga sering dengar ya, ditalkin ketika lagi sakaratul maut, ditalkin ya. Ibu belum, Ibu udah ditalkin aja. Lagi praktek ya. Bu, belum nanti. Langsung praktek aja. Ya Allah. Talqin ini ada dua ya, pas sakaratul maut menjelang kematian dan satu lagi kapan? Iya, biasanya kan kalau kita ikut ke pemakaman ya, ketika mayatnya sudah dikuburkan, ditalkin kan sama ustadznya. Ustadznya tuh bilang wahai mayat yang ada di dalam kubur gitu, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi apakah mayatnya ikut? Mayatnya, ya Ustadz, la ilaha illallah kan enggak. Jadi ini maknanya ya, kalau yang talkinnya itu ketika sakaratul maut kita berharap akhir kalimatnya si mayit itu husnul khotimah dengan kalimat tauhid. Oh Ustazah, untuk ngomong aja susah, gimana bilang la ilaha illallah? Udah kita sebut Allah, Allah. Karena kan la ilaha illallah panjang ya. Kalau Allah kadang kan masih bisa ngikutin oh gitu kan ya, nggak apa-apa. Lalu talqin yang kedua yaitu yang ketika mayat sudah dikuburkan, terus kan biasanya ustadznya tuh ditalkin kan, ada yang seperti itu. Itu talqinnya itu maksudnya ditujukan kepada malaikat penjaga kuburnya. Karena kan nggak mungkin kan mayatnya ngikutin talqinnya. Iya Ustadz, saya jawab. Iya. Nah, disunahkan menuntun kalimat ikhlas atau kalimat tauhid kepada orang yang sudah dalam fase sakaratul maut, yaitu la ilaha illallah. Para ahli fikih berpendapat bahwa nuntunnya hanya sekali saja ya, tidak lebih agar tidak membuatnya cemas. Ya maksudnya tuh jangan, ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah lagi sakaratul maut digitu-gituin gitu. Jadi ya cukup satu kali pelan-pelan. Kecuali kalau ia berbicara lagi setelah ditalkinkan, maka boleh ditalkinkan lagi agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Saya namanya ucap, ini bilang ucap. Iya. Iya. Nah, sebagaimana kita ketika lahir ya, ketika lahir kita dikumandangkan apa? Adzan. Adzan kan isinya syahadat dan kalimat tauhid. Maka ketika kita meninggal pun ya, ucapan terakhir yang kita dengar adalah kalimat tauhidnya. Bagaimana kalimat itu dituntunkan saat ia keluar meninggalkan alam dunia. Ketika kita baru sampai alam dunia, kita disambut dengan azan ya, berisi syahadat, kalimat tauhid, dan ketika kita keluar dari dunia dituntun juga dengan kalimat tauhid ya. Ya, hadis yang selanjutnya. Kalau tadi kan talqin ya kepada orang sakaratul maut, atau ada juga talqin mungkin yang pernah melihat talqin ketika proses pemakaman. Nah, itu dalilnya mana ya? Dalilnya ini. Kalau melihat kok udah dimakamin ditalqin gitu. Itu diambil dari hadis ini. Maknanya kalau yang ditalqinnya di pemakaman, maknanya bukan mayitnya ditalqin, tapi itu ditujukan kepada malaikat penjaga kuburnya. Wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban.
dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakan surat Yasin kepada orang yang sakaratul maut atau orang yang sudah maut. Jadi ini ada dua makna juga. Maaf. Ada dua makna juga ya. Ketika orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dibacakan Yasin biar apa? Mudah. Bisa jadi pertama biar mudah sakaratul mautnya. Yang kedua bisa juga mengharapkan kesembuhannya. Jadi nggak salah Bu kalau misalnya ada yang lagi sakit dibacain Yasin. Kadang kan kita kok dibacain Yasin sih? Kan belum mati. Iya. Jadi dibacain Yasinnya itu bukan biar cepat-cepat mati, bukan, tapi mengharapkan kesembuhannya. Kalau lagi sakaratul maut dibacain Yasin biar proses sakaratul mautnya dimudahkan, dipercepat, dipermudah lah Bu. Udah gak sabar ya, pengen pindah ke alam barzah. Iya di miss call ya Bu ya nanti. Seru banget. Yang kedua, membacakan surat Yasin setelah kematiannya itu maksudnya apa? Kita menghadiahkan, mendoakan juga surat Yasin untuk si mayit tersebut. Jadi kalau ada yang nanya, dibacain surat Yasin, dalilnya mana? Ya, ini dalilnya dari hadis ini. Dari hadis ini tuh maknanya ada dua. Kan dari teks hadisnya sebenarnya gini, ikra'u ala mautakum. Bacalah kepada orang yang mati, mautakum. Mati di sini ada dua makna, yaitu sebelum dia mati ketika sakaratul maut dan sesudah dia meninggal tersebut dengan membacakan Yasin, berdoa, mendoakannya ya, membacakan doa, mengirimkan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Iya, ngapain bukunya tapi nggak dibaca ya? Kadang kita tuh terlalu sibuk 40 harian bikin buku. Iya dibaca enggak, padahal buku itu enggak perlu, yang perlu itu bacaannya, doanya. Ya itulah orang Indonesia itu terlalu sibuk dengan ritualnya ya, dengan bikin apa bukunya lah, tahlilannya apa, tapi kadang ya doanya lupa. Iya kan kayak gitu. Itu ya Bu ya. Jadi kalau yang ada yang bertanya, kok orang lagi sekarat dibacain Yasin? Kepanjangan. Iya benar. Ya ternyata Bu di surat Yasin juga kan isinya tuh tentang akhirat, tentang kebangkitan. Ya kalau kita tahu ya, kalau yang si orang yang sakaratul mautnya itu mungkin masih sadar ya. Oh iya dengan dibacakan surat Yasin tuh dia jadi mengingat gitu tentang gimana akhirat, gimana tentang yaumul ba'ats gitu kan gitu, tentang kebangkitan dan sebagainya. Dan itu juga merupakan doa, bisa jadi doa berharap kesembuhan, bisa jadi doa untuk mengharapkan kemudahan dalam proses sakaratul maut. Jadi boleh nggak bacain Yasin? Boleh. Kadang kan ada yang nggak boleh bid'ah, ngapain bacain Yasin gitu kan, khawatir. Biasa kan ada yang suka begitu. Silakan ini dalilnya, ini hadisnya sahih. Iya, makanya kan kalau lagi takziah kita baca Yasin kan. Kadang kalau lagi sambil nunggu kita sambil bacain Yasin. Kalau enggak ya Al-Fatihah sama aja. Kalau Yasin kepanjangan ustazah saya lagi buru-buru, minimal Al-Fatihah lah gitu. Hadis yang selanjutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Iya Bu. Iya, mangga. Kasih Bu. Saya lanjutnya, tsumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahul basar fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin wa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Tsumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa hlufhu fi aqibihi. Rawahu Muslim.
Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah mendatangi Abu Salamah yang saat itu matanya sedang terbelalak. Berarti lagi apa? Iya, sakaratul maut dan sudah meninggal. Lalu beliau memejamkannya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ruh ketika dicabut, mata mengikutinya. Lalu orang-orang dari pihak keluarga menjerit-jerit. Beliau bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kebaikan. Sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian katakan. Lalu beliau bersabda, ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, angkatlah kedudukannya dalam kelompok orang-orang yang mendapat hidayah, luaskanlah kuburannya, terangilah kuburnya, gantikanlah ia dengan pengganti yang baik setelah kematiannya. Jadi ceritanya tuh Bu, Rasulullah itu mendatangi Abu Salamah, yang pada saat itu Abu Salamah itu matanya terbelalak. Ini sudah meninggal ya. Lalu maka di sini juga disunahkan untuk segera menutup mata mayit yang terbelalak. Kenapa? Ya karena kalau nanti susah ditutupnya, keras. Maka Rasulullah juga di sini ketika melihat Abu Salamah matanya sudah terbelalak, beliau langsung memejamkannya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ruh itu ketika dicabut maka mata mengikutinya. Dicabutnya dari mana? Kan dari bawah ya. Cabut, maka mata kan ngelihat ya. Ruh kita dicabut maka kan gini, membelalak. Dan ketika sudah dicabut ruhnya, biasanya keluarganya itu pada jerit-jerit berteriak. Ini kebiasaannya orang Arab zaman jahiliyah. Ketika ada saudara atau keluarganya meninggal, mereka histeris, wah teriak sambil mukul-mukul, sambil menyakiti diri sendiri dan sambil mendoakan diri yang tidak baik. Contohnya, ya Allah, kenapa nggak aku aja yang mati? Gitu. Ya Allah gini, ya Allah gitu, ya Allah. Kadang kan ya, itu ini cerita tentang adat orang zaman jahiliyah pada zaman dahulu. Ketika saudaranya meninggal, mereka tuh histeris, meraung-raung, berteriak-teriak sambil mendoakan keburukan. Mungkin di sini juga ada ya. Iya, ya mungkin saking ininya ya. Lalu Rasul itu mengingatkan ya, beliau bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kebaikan. Iya. Jadi jangan ya, kenapa? Sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kalian katakan. Kan ada malaikat maut tuh di situ. Dan ada malaikat penjaga kita kan? Kalau kita misalnya ya ada saudara yang meninggal, ya Allah kenapa sih nggak aku aja yang meninggal? Diaminin sama malaikat. Misalnya mendoakan keburukan, ya Allah gini-gini. Ya biasakan ya namanya orang histeris. Itu jangan ya Bu ya, jangan seperti itu ya. Apalagi sampai menyakiti diri sendiri, berdoa yang tidak baik. Karena itu nanti diamini sama malaikat. Apalagi kan ketika kematian itu ya malaikat hadir di situ gitu kan. Lalu beliau juga mendoakan Abi Salamah. Nah, daripada kita meraung-raung, menangis-nangis, mendoakan keburukan, kita ikuti doa yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah mendoakan apa ke Abi Salamah? Allahumma gfirli Abi Salamah. Ya, kita ganti nama Abi Salamahnya misalnya Allahumma gfir fulanah misalkan. Ya Allah ampunilah si ini. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah kedudukannya dalam ke orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah ya. Terangilah kuburnya dan gantikanlah ia dengan pengganti yang baik setelah kematiannya. Nah, bisa kita doakan seperti ini ya. Hafal nggak? Nggak hafal Ustazah, ya udah yang penting mah jangan sampai meraung-raung, menjerit-jerit dan mendoakan keburukan bagi diri sendiri. Akan tetapi berkatalah yang baik, berdoalah yang baik untuk si mayit tersebut ya. Ya, dari hadis ini juga ya kita tahu bahwasanya yang pertama disunahkan memejamkan kedua mata mayit setelah wafatnya. Jadi segera dipejamin ya. Nah iya yang ini juga ya, nangap apa segala macam.
Disunahkan juga berdoa dengan kebaikan saat wafat dengan cara mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, memohon kasih sayang untuk mayit dan doa sejenisnya. Doa yang tadi bisa ya Allahumma gfir li fulana warfa' darajatahu, dan semoga dia dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, wafsah lahu qabrahu, diluaskan di alam kuburnya dan sebagainya. Dan termasuk bentuk kasih sayang Allah adalah menjadikan malaikat bersama umat muslim saat mereka tertimpa musibah. Jadi ketika kita tertimpa musibah itu sebenarnya ada malaikat yang kapanpun juga ada malaikat yang menaungi kita ya. Dan saat kita tertimpa musibah, para malaikat itu mengamini doa-doa kita dan hadir di tengah-tengah kita. Makanya kalau lagi kena musibah, daripada ngeluh, daripada apa, mending banyakin doa. Ya. Karena ya malaikat mengamini doa-doa kita. Disunahkan juga mendoakan mayit dengan memohon kasih sayang dan ampunan, meminta kedudukan yang tinggi untuknya di surga, diberi hidayah, dikumpulkan bersama-sama orang soleh, dan digiring ya, diluaskan kuburannya. Dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi hidayah, fil mahdiyin. Intinya dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Iya, maaf ini ada salah redaksi. Ya, hadis yang selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujji bi burudi hibarah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah bahwasanya Nabi ketika wafat dibungkus dengan kain al-qatan ya, dengan kain koton yang bergaris, yang bermotif bergaris, muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini diambil faedah bahwasanya disunahkan ketika membungkus jasad mayit, maksudnya ketika mayit dibaringkan itu ditutup semuanya. Kadang kan ada yang kepalanya diliatin sama kakinya. Sebenarnya sunnahnya itu ditutup semuanya, itu lebih baik daripada membiarkannya bagian mukanya terbuka dan kakinya terbuka, ya. Terus juga menutupnya dengan kain yang apa? Kain yang ringan ya, iya, yang bermotif nggak apa-apa. Yang ringan, kalau kita kan di sini pakai kain jarik ya. Jangan pakai selimut ya. Iya, jadi ini juga dari hadis ini juga Rasulullah ketika meninggal beliau pun diselimuti ya, ditutup dengan kain al-qatan ya, yang di sini bermotif atau bergaris, dan dengan kain cotton. Cotton itu katun, berarti kan kain yang ringan ya. Kalau kita di sini pakai kayak batik yang jarik itu juga bisa yang mengikuti sunnah ini. Kenapa Bu? Bed cover, ya Allah. Nah ini nanti ada hadisnya. Kalau meninggalnya sedang ihram, maka dia dikuburkan dengan kain ihramnya tersebut. Iya. Mungkin di Jakarta maksudnya ditutupnya meninggalnya pokoknya di bawah. Oh iya. Ada kain itu, jadi pakai. Oh iya, oh nutupnya, iya. Nggak apa-apa. Kain ihram kan juga ringan kan? Agak kayak handuk tebel gitu sih ya sebenarnya ya. Boleh-boleh aja. Iya. Ini kan kesunahan ya sebenarnya. Jadi nggak mutlak harus kain ini, harus kain itu. Cuma Rasulullah mencontohkan dengan kain yang ada motifnya dan kain yang ringan, bukan yang tebal. Nah, di hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabi ba'da mautihi, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar mencium Nabi setelah beliau wafat. Boleh nggak Bu mencium orang yang sudah meninggal? Boleh. Ya. Iya, yang mahram ya. Bolehkan mencium ketika di hidupnya pun orang itu boleh menciumnya, berarti kan yang mahramnya aja. Diizinkan mencium mayit bagi orang yang diperbolehkan menciumnya atau melihat wajahnya saat mayit itu hidup. Nah di sini kan ya Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat beliau mencium Rasulullah.
Rasa cinta Abu Bakar yang begitu besar terhadap Nabi dan kesabaran menghadapi wafatnya Nabi. Ya, kisah Abu Bakar juga ya tentang kesabarannya dan usahanya menenangkan orang-orang saat sulit. Ya, beliau kan pasti terguncang sekali ya dengan meninggalnya Nabi dan beliau mencium wajah Rasulullah. Dari sini juga diambil faidah kita diperbolehkan mencium ya wajah mayit ya selama mayit itu mahram kita ya. Lalu ada pertanyaan gini, kalau misalnya sambil nangis berderai-derai menciumnya air matanya jatuh, kan ada yang bilang nggak boleh Ustazah. Nah itu jawabannya gimana? Ustazah katanya nggak boleh ya nangis air matanya kena wajahnya si mayit. Ntar bangun lagi. Iya. Karena lagi nangis berderai-derai ya. Iya. Iya. Itu tuh tidak benar ya Bu ya. Yang tidak diperbolehkan itu yang meraung-raung, menjerit-jerit, berteriak-teriak, ya aum-aum, bukan gitu. Aum-aum. Ya kayak serigala aja. Gimana? Yang tidak diperbolehkan itu ya tadi meraung-raung, menjerit-jerit, berdoa keburukan. Ya, kalaupun kita tidak bisa menahan air mata, tapi kita ingin mencium misalnya orang tua kita, itu nggak apa-apa. Nangis boleh saja, yang tidak boleh itu yang berlebihan, ya. Yang nggak masalah. Iya. Kan dia nangis biasa ya, nggak boleh nyium, nggak boleh kalau kecuali sambil nyium jempur. Nanti mayitnya ngapain nyebur-nyebur aku? Iya, yang tidak diperbolehkan itu yang meraung-raungnya itu, meratap-ratap berlebihannya itu. Karena apa disebutkan ketika Rasulullah wafat pun ya, Abu Bakar itu kan sambil bercucuran air mata saking sedihnya sambil mencium jasad wajahnya Rasulullah. Hadis yang selanjutnya minta tolong dibacain Bu tentang hutang piutang nih. Saya izin minum dulu ya. Ikutan. Itu siapa yang baca nih? Wa Nabi Hurairah. Enggak ada yang baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'mini mu'allaqah bidainihi hatta yubdu anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jiwa orang yang beriman tergantung dengan hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menilai sebagai hadis hasan. Nah, siapa yang masih punya hutang? Saya. Iya, hadis ini menunjukkan penekanan mengenai pentingnya melunasi hutang dan bahwa jiwa mukmin itu sangat tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dibayar, ya, dilunasi. Maksudnya digadaikan di sini adalah ya jiwanya itu tertahan, tidak dapat memasuki kedudukannya yang mulia sampai hutangnya dilunasi. Perhatian yang begitu tinggi juga terhadap pelunasan hutang ini ada di hadis yang lain ya. Mungkin kita pernah dengar juga, sering dengar. Dahulu Nabi itu enggan mensolati seorang laki-laki yang meninggal dunia yang masih punya hutang. Ketika mayatnya didatangkan, beliau nanya, Rasul nanya, apakah dia masih punya hutang? Lalu para sahabat menjawab, ya, masih punya hutang 2 dinar. Dibayarin sama siapa? Ya, lalu Rasulullah bersabda, kalian sholatin aja dia. Akhirnya ada sahabat yang yang bilang, saya yang akan membayarkannya, yaitu Abu Qatadah. Abu Qatadah bilang, saya yang akan melunasi hutang si mayit ini. Ya. Saking beratnya ya hutang itu, sampai kalau misalkan
masih dalam keadaan orangnya yang berhutang. Makanya kan kalau pas lagi ini ya, siapa yang masih punya kaitan gitu ya, keluarganya itu hubungi keluarganya agar dilunasi oleh para ahli warisnya. Di sini juga faedah dari hadis ini juga kita wajib segera membayar hutang si mayit jika bisa diambil dari harta peninggalannya. Kalau dia punya warisan, ya hutang-hutangnya dibayarin dari warisannya. Kalau dia nggak punya harta, berarti tanggung jawabnya si ahli waris. Ya, ahli warisnya itu baik dari anak-anaknya dan ahli warisnya yang lain. Wajib segera membayar hutang mayit. Jika tidak dapat membayarnya, maka disunahkan kepada ahli warisnya untuk menanggungnya. Iya ya. Hutang yang membuat jiwa mayit masih tergadai adalah hutang-hutang sesama manusia, baik hutang akibat jual beli, hutang akibat upah mengupah, hutang akibat ya hutang menghutang, mencuri. Hati-hati, ternyata mencuri juga. Iya, itu kan berarti kita ngambil hak orang lain belum kita tunaikan. Mas kawin, bisa jadi si suami belum membayarkan mas kawin istrinya. Itu juga kan hutang. Belum lunas mas kawinnya, dibayar kredit. Dia dibayar nyicil. Orang mah dibayar tunai, kontan, dibayar nyicil. Oh gitu. Makanya kan sebaik-baiknya mas kawin itu yang memudahkan ya. Jangan yang sampai kredit kayak gitu sebagai macam. Nah, itu ya. Jadi hati-hati dengan hutang karena jiwa kita tergadai akibat hutang kita ya. Ya, ini sudah mau 10:30, mau lanjut apa sudah, Bu? Saya baca ya karena sudah mulai ini juga. Jadi hadis-hadis di bab janais ini ada 60-an. Gak mungkin saya baca semua dalam satu kali pertemuan. Jadi saya izin ya membaginya ke dalam beberapa pertemuan. Karena di sini juga banyak hadis-hadis yang menarik dibahas ya, banyak hadis-hadis yang perlu kita ketahui, perlu kita pelajari di bab janais ini. Mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya, baca hadis tentang bab janais. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Bismillah. Ya. Baik, Ibu, mengenai janais atau yang masih berkaitan dengan janais. Ya. Nggak tahu dia. Kalau nggak ketahuan mungkin yang tahu dia sendiri gimana? Ya berarti yang mencurinya yang harus sadar bahwasanya dia sudah ya berhutang atau sudah mengambil harta orang lain tanpa hak gitu. Atau kadang kita ya mengambil tanpa kita sadari gitu kan, tanpa kita ini. Maka kita harus ingat, kayaknya ada hak orang lain nggak sih yang belum saya tunaikan, itu kan hutang juga. Misalnya kita berjanji apa, atau kita misalnya belum menunaikan kewajiban apa. Apa Bu, punya hutang apa? Nah ya itu juga. Makanya kan sebaiknya kalau pinjam-pinjam, hutang berhutang itu ada tulisan, apa sih namanya? Itu yang perlu kami gitu. Kadang-kadang tetangga kan ngasih makanan tuh. Belum dibalikin piringnya. Iya, makanya lebih baik apa sih cepat dibalikin aja gitu. Iya silakan Mbak. Saudara kandung yang meninggal, terus saya nggak perlu ninggalin hutang. Saudara yang lainnya itu termasuk ahli warisnya enggak gitu. Kalau misalnya dia punya ahli waris misalnya, yang pertama itu dia punya harta enggak? Kalau dia punya harta, melunasin hutangnya yang pertama dari hartanya dulu. Misalnya dia punya harta simpanan gitu, dan dia punya hutang, maka dilunasi dari hartanya dulu, harta warisan peninggalannya dulu. Kalau misalnya nggak punya harta gitu, atau misalkan saudaranya ingin melunasi, ya boleh-boleh saja. Tapi diutamakan di ahli warisnya dulu, ahli warisnya yang membayarkan hutangnya. Iya. Jadi diutamakan dulu dengan harta peninggalannya ya, harta dia yang masih ada untuk membayarkan hutang tersebut. Kalaupun ternyata dia nggak ada harta peninggalan, nggak ada warisan sama sekali, ya berarti ahli warisnya yang membayarkannya, ya. Bahkan sebenarnya ya biaya pemakaman, biaya apa namanya, ya kafan
sebagai semacam itu diambil dari hartanya dia sebenarnya. Makanya kita juga sebenarnya harus siap-siapin itu, ya. Iya, kadang kita nggak nyadar ya, ternyata biaya pemakaman itu lumayan ya, walaupun kelihatannya cuma gitu-gitu aja, ternyata jutaan kan? Iya. Bilang jangan mempersiapkan itu dulu, seolah-olah kan seolah-olah berarti itu nggak mati ya udah jadi. Iya. Khawatirnya itu kalau kita tidak mempersiapkan, kita memberatkan keluarga kita. Ya. Makanya kalau menurut saya sih lebih baik kita siapin ya, walaupun mungkin berarti kan kita akan meninggal. Ya emang kita akan meninggal dengan kita mempersiapkan. Yang pertama kita sudah mempersiapkan ya kematian kita. Yang kedua kita memudahkan keluarga kita biar nggak ngeberatin kan. Kita udah ada siap misalnya uang gitu. Ya, ya, ya mangga Bu. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan sekarang mah ada yang kain kafan yang sudah paket gitu. Ayo siapkan kematian. Lumayan juga ya, tapi itu bagus ya. Kualitasnya premium. Ya, dan lebarnya juga dia tidak lebar yang biasa standar, dia agak lebar. Iya. Kainnya juga agak lebar. Itu berarti kan sudah mempersiapkan. Berarti kan nanti ketika dia meninggal keluarganya udah enak tinggal pakai paket ya. Sampai suami istri. Soalnya kan kalau suami yang meninggal, istri kan tahu ya kemana. Oh iya, benar-benar. Nah, tapi kalau istri yang meninggal, Suami nggak tahu. gimana pakai di mana. Berarti bikin catatan kain kafan di sini. Udah satu paket. Udah beli? Ya Allah, udah siapin. Terus misalnya ke suami kita gitu, Pak gitu. Saya punya hutang nih sama ibu ini, ibu ini, ibu ini. Saya punya tanggungan nih sama ini. Itu kan jadi keluarganya itu enak ya. Dan apalagi kalau kita udah nyiapin uang kematian, maksudnya tuh uang untuk persiapan kematian, itu akan lebih memudahkan. Ya. Oh dia jadi gak bilang-bilang punya hutang tuh. Oh. Kalau sampai gak ada umur istri, jadi gimana jadi tanggung jawabnya? Saya sebagai baik Iya, makanya kan ketika proses pemakaman kan biasanya ditanya kan, apakah si mayit ini punya hutang kepada kalian? Jika masih punya tanggungan, punya hutang, silahkan bilang ke kami agar kami melunasi hutangnya. Makanya itu kan Al-Quran itu kan nyebutin faidah tadayantum, kalau kalian berhutang harus ada catatan itu sebagai bukti, tapi kadang kita lupa nggak nyatet ya, padahal itu pentingnya catatan itu, salah satunya ketika ada proses kematian gitu ya. kalau pakai catatan itu sebenarnya kayak ada sih ya, saya percaya gitu. Soalnya saya adik saya itu kenapa bagus sih gitu di depan gitu ya. Kalau di kos ada surat perjanjian dan Iya benar. Tapi kan ada juga yang misalnya kayak ya. Jadi kita gimana ya nanggapnya kalau itu gitu. Jadi anak-anak nggak takut dari bayar kan gitu. Ya kita bilang aja, Rasulullah dan Allah juga kan sudah bilang sudah bersabda, berfirman di Al-Quran, kalau kita hutang menghutang, kita catat, bahkan kalau perlu ada saksi. Sebenarnya tuh yang bagus itu seperti itu, jadi ada hitam di atas putih, biar jika terjadi ya kesalahpahaman atau ada konflik di akhir nanti, ketika ada bukti kan enak gitu. Berarti kalau begitu, kalau apa dia? Iya, karena kan kalau udah berhubungan misalnya gimana aja lagi yang berpiutang ya. Iya, ya berarti urusannya nanti di akhirat kan dianya. Iya, kecuali si pemberi hutangnya sudah mengikhlaskan. Ya udah saya ikhlasin. Makanya tadi kan ya di awal-awal kita itu bisa mendapatkan kasih sayang Allah ketika apa? Kita melunasi hutang saudara kita. Bisa jadi dengan ya Allah si keluarga nggak percaya kalau si mayit ini punya hutang sama saya.
Saya ikhlaskan saja. Pahalanya gede banget itu. Kalau tidak iya. Iya. Tadi kan disampaikan kalau bukan makhluk Nggak boleh nyium. nggak boleh mencium. Tapi kalau tetangganya Sesama wanita nggak apa-apa. Asal jangan lain jenis. nggak suaminya tetangga. Tapi kan mahram kan suami ibu. Atau ibu, saya sampai bingung. Ya kalau sesama wanita nggak apa-apa. Kalau lawan jenis ya harus yang mahram. Tapi saya kendalanya gitu saja kalau masalah pemulasaran jenazah ya, memandikan jenazah. Pada saat mengangkat mayit atau di itu, kalau ada yang saya mahramnya padahal Bukan. keluarganya tahu dia itu bukan mahramnya gitu, tapi itu mau ngangkat, mau nyium, gitu. Udah dilarang sampai terjadi keributan waktu itu. Oh, sampai segitunya. Dia tukang mandi-mandi. Iya. Jadi pernah kejadian kayak gitu. Jadi saya juga bingung ini keluarga mengaku emaknya gitu. Mengaku paman ya. Ya, mamang. Paman, tapi bukan dari pihak bapak. Oh. Kan nggak boleh. Iya, jangan Bu dilarang, Ya kasihan. udah dilarang sama keluarganya nih, keluarga manggil begini. Malah sih yang melarang itu ditunjuk-tunjuk. Oh. Kamu nggak tahu ya, saya tuh ini ya. Tadi kan apapun yang sudah menjadi itu aturan yang tidak boleh dilanggar kan sebenarnya. Jadi akhirnya dua-duanya dikeluarkan dulu. Pada saat saya mau menangani, Ya Allah. Sempet-sempetnya ya dalam keadaan seperti itu. karena udah diurus dari kecil. Oh, dia ngerasa karena udah diurusin dari kecil gitu. Ya, bilang mamang, walaupun udah diurusin dari kecil, kalau bukan mahram tetap gak bisa gitu kan. Udah. Oh iya. Gak terima. Biasanya sesepuh ya, jadinya tuh ngerasa. Iya ya. Jadi bacain hadis ini aja Bu tadi tuh yang Abu Bakar mencium Rasulullah dari hadis ini. Iya. Berarti mamangnya suruh ngaji bab janaiz. Iya, kadang-kadang yang bawa juga suka pengennya kalau gak ada orang, ada tetangganya gitu. Jadi kita yang sudah mempersiapkan semaksimal mungkin supaya tidak terpegang gitu ya. Ikut. Kekhawatiran saja itu gimana? Ya gimana bisanya kita aja Bu menghindarinya. Nah, dari yang semati kan dibawa ke dalam. Oh ikutan ngangkat ya? Yang ngangkat ternyata bukan mahramnya Iya, gitu. karena nggak ada orang lagi ya. Oh Jadi, iya. yang ada gitu saja. Gimana ya, kekhawatiran kan harus ada ya warisan gitu saya. Iya. Jadi pastiin aja ke keluarganya yang mahramnya mana, siap-siap untuk ikut ngangkat. Kalau nggak ada misalnya mahramnya yang laki-laki, ya berarti cari sesama perempuan aja. Sesama perempuan kan nggak apa-apa gitu. Jangan sampai yang bukan mahram ikut megang-megang, ngangkat-ngangkat gitu kan. Kasihan kan mayitnya kan. Iya makanya konfirmasi dulu ke keluarganya. Bu, ini nanti yang mahram tolong ikut ngangkat. Jangan sampai yang bukan mahram ikut ngangkat karena nanti itu tidak boleh. Gak ada orang. Iya. Iya. Ya kan biasanya di rumah sakit juga kayak gitu kan. Bukan keluarganya tapi yang perawat yang ngurusin. Ya kalau dalam keadaan darurat mungkin masih bisa kali ya Bu ya. Tapi sebisa mungkin usahakan keluarganya, mahramnya yang ikut ngangkat ngurusin gitu. Kalau yang bukan mahram ya jangan. Apalagi sampai ikut mandiin jangan ya. Ya ada lagi Bu-ibu? Ibu ada yang bertanyakan lagi Bu? Ya. Ada? Saya sedikit mungkin ini setelah lama kemarin ya. Apakah berlaku ya? Jadi kita beramal tapi bagaimana itu sampai ya amalnya ininya. Iya. Atas nama Allah sedekahnya, pahalanya. Iya. Sampai ya. Ada dua pendapat ya. Iya. Terkait hal ini ada dua pendapat. Yang pertama sampai. Dalilnya apa? Ya dalilnya tadi baca Yasin untuk orang yang meninggal. Terus dalilnya apa? Di hadis lain ada seorang anak ingin menghajikan ibunya karena ibunya bernadar mau haji tapi keburu meninggal.
Dan Rasulullah kan bilang hutang kepada Allah lebih hak untuk ditunaikan. Berarti kan kita haji aja boleh, sedekah juga boleh, membacakan doa, ngirimin Al-Fatihah juga sampai. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak sampai karena ya ya masing-masing gitu, nggak bisa iniin orang lain. Tapi di sini lebih banyak pendapat ulama yang berpendapat sampai. Insya Allah kalau kita sedekah atas nama orang tua atau siapa yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya sampai. Ya sebagaimana ketika kita menghajikan, mengumrahkan orang lain, misalnya itu juga ya mubadal ya, itu juga boleh. Begitu pula berarti dengan sedekah atau amal baik lainnya. Sama-sama. Iya nggak apa-apa Bu, misalnya mau sedekahin atas nama orang tua gitu. Halo Ibu, silakan. Ada lagi sebelum kita tutup? Boleh Ibu. Mangga Ibu Zainab namanya. Oh Bu Zainab. Iya. Iya. Terus yang saya tanyakan itu adalah saya lihat rumah itu kan posisinya ada sebelum dimandikan jenazah itu ada yang mengungsi di kepalanya di utara, kaki di selatan, ada juga yang kalau rumahnya memanjangnya ke timur dan barat, kepalanya di barat, kakinya di kepalanya di timur, kakinya di barat. Nggak ngadep kiblat gitu ya? Iya. Ada juga saya lihat yang kepalanya di selatan, kakinya di utara gitu. Bagaimana? Oh iya memang kesunahannya itu ngadep kiblat ya, dianjurkannya disunahkannya. Cuma kalau keadaannya tidak memungkinkan sebenarnya nggak apa-apa juga sih, bukan suatu kewajiban gitu. Kalau suatu kewajiban pasti juga Rasulullah melarang gitu. Tapi di sini tidak ada larangan, cuma berupa anjuran ketika dibaringkan menghadap kiblat. Karena mungkin ada keadaan tertentu yang kita itu nggak bisa ngadepin ke kiblat, bisa jadi karena rumahnya, posisinya dan sebagainya. Cuma memang anjurannya, sunnahnya itu menghadap kiblat. Ya, apa? Iya sami-sami, kebenaran. Ya ada lagi Bu? Tidak ada, bisa langsung berdoa sama saya. Oh iya doa. Ya Ibu-Ibu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan babul janaiz ya, walaupun belum selesai, ini masih seperempatnya dari bab janaiz. Masih banyak ya, masih panjang pembahasan. Semoga tetap istiqomah, tetap semangat ya. Karena ini banyak hadis-hadis yang menarik dan penting untuk kita bahas. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan hati kita, beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولسلطانك. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga atas segala khilaf. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah ridhoi dan Allah berkahi. Ja'alani Allah wa iyyakum minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan, makasih. Ya, baik, alhamdulillah. Tadi dulu sekali kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bersifat Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pekan yang akan datang, pekan yang akan datang, pekan yang akan datang. Pokoknya banyak sekali, tapi kita ketemunya di pekan pertama ya Ibu. Kemarin di Ibu, Ibu kita foto bersama lagi ya, setiap ketemu. Jadi kita ada momen-momen yang hadir dan yang tidak hadir. Mudah-mudahan menjadi saksi. Syiar ya Bu ya. Kita tuh syiar biar mengajak yang lainnya. Jadi nggak bisa Ibu, aja semua bro. Pakai lagi yang benar ya kemarin.